Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, hari ini kita akan menyelami kisah seorang anak yang luar biasa sabar, berbakti kepada orang tua, dan menjadi bagian penting dalam sejarah Islam. Dialah putra Nabi Ibrahim, yang dikenal dengan keteguhan dan ketakwaannya kepada Allah. Inilah kisah inspiratif dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Ia lahir sebagai jawaban dari doa panjang Nabi Ibrahim yang sangat ingin memiliki keturunan. Namun, tak lama setelah Ismail lahir, Allah memerintahkan sesuatu yang sangat berat. Nabi Ibrahim harus membawa Siti Hajar dan bayinya ke tempat tandus yang tak berpenghuni, yaitu lembah Makkah. Bayangkan, seorang ibu ditinggalkan bersama bayinya, tanpa rumah, tanpa makanan, tanpa siapa-siapa. Namun, Siti Hajar adalah wanita yang penuh iman. Ia berkata, "Jika ini perintah Allah, maka Allah tak akan menyia-nyiakan kami." Ketika kehausan melanda, Siti Hajar berlari-lari dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah hingga 7 kali mencari air, dan di saat itu Allah menunjukkan kuasanya. Air Zam-Zam memancar dari tanah di dekat kaki Nabi Ismail kecil. Air ini masih mengalir hingga hari ini dan menjadi berkah bagi jutaan umat Islam. Ismail tumbuh menjadi pemuda yang kuat, jujur, dan bertakwa. Ia sangat taat kepada ayah dan ibunya, dan di usia remajanya datanglah perintah Allah yang benar-benar berat bagi seorang ayah. "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, apa pendapatmu?" Quran Surah Asy-Syaffat ayat 102. Subhanallah. Bayangkan kalau kalian ada di posisi Nabi Ismail. Namun jawaban Ismail menunjukkan kedalaman imannya. "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah Asy-Syaffat ayat 102. Maka berangkatlah mereka ke tempat penyembelihan. Namun, ketika Nabi Ibrahim hendak mengayunkan pisaunya, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba dari surga. Itulah awal mula ibadah kurban yang kita kenal sekarang, dan menjadi teladan tentang ketaatan total kepada perintah Allah. Setelah peristiwa itu, Nabi Ismail terus tumbuh dalam iman. Ketika ia dewasa, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mendirikan Ka'bah di Makkah. Ismail pun ikut membantu. Ia membawa batu-batu, sementara Ibrahim menyusun dan membangun. Ketika bangunan hampir selesai, keduanya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Ka'bah yang dibangun oleh dua nabi ini kelak menjadi pusat ibadah umat Islam dari seluruh dunia. Setiap muslim menghadap ke arahnya dalam sholat dan berhaji ke tempat itu. Nabi Ismail dikenal sebagai pribadi yang lembut dan sabar, taat kepada orang tua, tegas dalam berdakwah, selalu menepati janji. Dalam Al-Quran, Allah memujinya, "Dan ceritakanlah Muhammad tentang Ismail, sesungguhnya dia adalah orang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi." Quran Surah Maryam ayat 54. Ia berdakwah kepada kaumnya di daerah Arab bagian selatan dan mengajarkan mereka untuk menyembah Allah semata. Dari kisah Nabi Ismail, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Taat kepada Allah dan orang tua adalah kunci keberkahan. Kesabaran dan keikhlasan bisa melahirkan keajaiban. Keteladanan Nabi Ismail hidup dalam ibadah kurban dan Ka'bah. Sahabat, mari kita renungkan, seberapa taatkah kita kepada Allah? Sudahkah kita seperti Nabi Ismail, berbakti kepada orang tua dan sabar dalam ujian? Semoga Allah menjadikan kita semua anak-anak yang soleh dan solehah, serta pribadi yang tangguh dalam iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah Nabi lainnya.